Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 25 September 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja memasuki Minggu Biasa ke-26. Sabda Tuhan, Engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta dan pemulih kesucian hidup kami, arahkanlah hati kami kepadamu, agar berkat kekuatan roh-Mu, kami teguh dalam iman dan giat dalam karya pelayanan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.
kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita dinaungi dan diterangi oleh kasih Allah. Allah terus-menerus tiada pernah berhenti mengasihi kita melalui pewartaan para nabi. Ia menyuburkan kehidupan manusia. Sekalipun kesaksian telah diberikan, jika ia tidak mau bertobat, maka yang terjadi, hatinya menjadi kering, tidak bertumbuh dan berbuah. Setelah itu mati, jatuh setara dengan tanah, bahkan tenggelam di dalamnya. Saudara-saudariku yang terkasih, orang kaya dibandingkan dengan Lazarus, semasa hidupnya orang kaya itu mengalami keindahan dan menikmati kemewahan, sedangkan Lazarus hanya mengharapkan penyelenggaraan dari Tuhan. Orang kaya dan orang miskin terjadi jurang yang begitu dalam. Terbentang jarak yang begitu jauh antara orang kaya dan Lazarus itu. Ketika terjadi permintaan itu, Abraham mengatakan takkan mampu karena jarak yang begitu jauh. Tiada yang dapat menolong orang kaya melepaskan diri dari lingkungan egois yang mengepung dia, mengelilingi dia, mencengkeram dia. Hanya satu jalan supaya terbebaskan dari belenggu kuasa dosa, yaitu melakukan pertobatan dan menaruh cinta kasih kepada orang-orang yang miskin. Saudara-saudari, semasa hidup kita di dunia ini, hendaklah kita membantu orang-orang miskin, menderita. Jangan memikirkan diri sendiri, tetapi pikirkanlah hidup pula orang lain. Jika membutuhkan pertolongan, bantulah. Jangan sampai di kemudian hari dalam kehidupan berikutnya kita mengalami seperti orang kaya itu, menderita dan tiada yang mampu menolong. Karena terjadi sesuatu, jarak yang begitu jauh dan jurang yang begitu dalam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kekayaan sejati, semoga dampak kurban hidup kami diresapi oleh kurban Ekaristi, tetap meresap dalam diri kami dan menyemangati kegiatan hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.